Danau kering di mana-mana. Israel akan pompa air dari Laut Mediterania. Terlepas dari namanya Laut Galilea, di Israel Utara sebenarnya adalah danau air tawar dan merupakan danau yang telah menopang kehidupan selama ribuan tahun. Bahkan saat ini danau ini mengairi kebun-kebun anggur dan pertanian lokal yang menanam segala sesuatu mulai dari sayuran hijau hingga gandum dan jeruk leprak. Arkeologi sumber air panas dan jalur pendakiannya menghadirkan pariwisata dan mata pencarian bagi masyarakat setempat. Namun tempat ziarah keagamaan ini, di mana perjanjian baru mengatakan banyak mukjizat Yesus dilakukan menghadapi masa depan yang suram. Krisis iklim menyebabkan fluktuasi besar pada permukaan air danau. Saat ini danau dalam kondisi cukup penuh, tetapi hanya 5 tahun yang lalu, kondisinya mencapai rekor terendah. Perubahan iklim dan pengelolaan air yang tidak berkelanjutan membuat danau mengering di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Pemerintah Israel pun harus memutar otak untuk mendapatkan solusi, salah satunya yakni memompa air dari Laut Mediterania, mengambil garam dari sana dan mengirimkannya ke seberang negara untuk top up danau bila diperlukan. Ini adalah perubahan dramatis untuk Laut Galilea, yang disebut Kinneret dalam bahasa Ibrani, yang pernah memompa hampir semua air minum Israel. Air sekarang akan mengalir ke arah oposisi. Israel memiliki banyak keahlian dalam desalinasi. Sebagai negara yang rawan air, selama lebih dari 2 dekade telah mengambil air laut dari Mediterania dan pengolahnya melalui proses yang disebut reversi osmosis. Pada dasarnya mengeluarkan garam dari air untuk membuatnya dapat diminum. Ini adalah proses yang dilakukan oleh bagian lain dunia, termasuk California, pada saat kekeringan, tetapi di Israel ini adanya kenyataan sehari-hari. 5 pabrik desalinasi di sepanjang pantai sekarang menyediakan hampir semua air keran untuk 9,2 juta orang di negara itu. Proyek baru ia dianggap tidak banyak memberikan harapan, karena pipa air hanya berukuran selebar 1,6 meter yang terbentang sepanjang 31 km. Tetapi ini adalah usaha pertama kalinya yang pernah dilakukan. Ini akan mengambil air desalinasi dan memompanya melalui air salmon yang akan memberi makan ke danau. Ketika pertama kali mendengar tentang proyek tersebut, Noam Ben Suah, kepala insinyur di perusahaan air nasional Israel, Megarat, berpikir itu adalah ide yang aneh. Ini juga membantu pengembangan pertanian di wilayah yang lebih luas serta hubungan dengan negara tetangga Yordania. Israel memiliki perjanjian lama dengan Yordania untuk menjual puluhan juta meter kubik air setiap tahun ke kerajaan. Pada 2021, kedua negara menandatangani perjanjian baru di mana Yordania akan menerima 200 juta meter persegi air desalinasi per tahun dari Israel, sekitar 20% dari kebutuhan air Yordania, dengan imbalan energi matahari untuk membantu memberi daya pada jaringan listrik Israel. Perusahaan Emirat akan membangun 600 pembangkit listrik tenaga surya di Yordania untuk menghasilkan energi. So mengatakan dalam beberapa bulan, pipa baru senilai USD 264 juta diharapkan berfungsi dan akan mampu memindahkan 120 juta meter persegi air per tahun, tapi hanya akan memompa ke danau bila diperlukan. Kebutuhan untuk melakukan hal-hal yang sangat berbeda melanda rumah tangga selama kekeringan 5 tahun terakhir, yang berakhir pada 2018. Meskipun ada larangan memompa air dari danau, ketinggian air di sini masih mencapai rekor terendah, tapi itu juga yang akan datang dengan memburuknya krisis iklim yang telah mendorong otoritas air Israel untuk campur tangan sekarang. Gal mengatakan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan jika garam dihilangkan, susunan airnya juga berbeda dengan cara lain. Ketika Anda mencampur air desalinasi dengan air alami, Anda melihat dampak pada biologi dalam percobaan, terangnya. Tanda kiamat telah dekat, mengeringnya sungai ini. Percaya pada hari kiamat menuju ajaran Islam merupakan rukun iman yang kelima. Tanda kiamat serta ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi hari kiamat telah disebutkan berkali-kali dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat adalah mengeringnya sebuah sungai. Al-Furat atau sungai Eufrat disebutkan menjadi tanda akan terjadinya hari kiamat jika sungai tersebut telah mengering. Sungai Eufrat merupakan sebuah sungai yang terletak di kawasan timur negara Turki dan terbentang melintasi Suriah dan Irak sepanjang kurang lebih 2.800 km. Sungai Eufrat menjadi cukup mengkhawatirkan karena telah mengalami penurunan debit air yang cukup drastis pada tahun 2021 lalu. Namun saat ini sungai Eufrat masih mengalir dengan debit yang cukup deras.
Sungai Efrat sendiri merupakan aliran sungai yang airnya telah menghidrasi berbagai macam wilayah termasuk di wilayah Suriah. Sehingga tanda-tanda akan terjadinya kiamat mengenai mengeringnya sungai Efrat tidak terlalu mengkhawatirkan karena masih mengalir. Lalu bagaimana dengan tanda-tanda akan terjadinya kiamat lainnya yang sudah mulai dekat? Sebagai muslim kita semua dianjurkan untuk terus berbuat baik dan memperbanyak amalan. Hal ini karena kiamat merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi namun menjadi rahasia yang cukup besar karena tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ini 5 tanda kiamat dari fenomena alam di Timur Tengah sudah ada yang terjadi. Sedikitnya ada 5 fenomena alam yang menjadi tanda kiamat di Timur Tengah. Bahkan beberapa di antaranya sudah terjadi. Beberapa dari tanda tersebut berupa fenomena alam yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Daerah ini memang dikenal banyak berkaitan dengan beberapa tanda kiamat yang memang telah dijelaskan dalam hadis. Mengeringnya Sungai Efrat merupakan sungai besar dan panjang di Asia Barat Daya yang melalui jantung wilayah Timur Tengah. Sungai tersebut memiliki sumber mata air dalam jarak 50 mil di Turki Timur dan mengalir ke tenggara melalui Suriah Utara dan Irak ke ujung Teluk Persia. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun dari 2003, cekungan sungai Tigris dan Efrat di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran kehilangan 117 juta kaki asli air tawar. Namun dalam hadis Rasulullah SAW hanya mengkhususkan sungai Efrat saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Efrat, Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat.